Saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk merenungkan beberapa firman Tuhan tentang tema yaitu transfigurasi, ya, transfigurasi eh, Kristus, peristiwa transfigurasi Kristus. Jadi perubahan wujud Yesus Kristus Tuhan berubah rupa di depan semua, bukan semua, di depan 3 orang muridnya. Jadi ada peristiwa transfigurasi Kristus, jadi perubahan rupa, Yesus berubah wujud di hadapan ketiga muridnya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang penting yang kita harus pelajari. Bahwa yang pertama kita akan pelajari dari ayat-ayat bacaan ini ada sekitar 3 teladan. Dan teladan yang pertama yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan ini, bahwa yang pertama Tuhan memilih yang dianggap Tuhan itu siap. Ya. Jadi orang-orang yang dibawa Tuhan untuk melihat Yesus yang berubah rupa dalam kemuliaan itu tidak sembarang orang. Dan orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang dianggap oleh Tuhan siap. Kemudian kenapa Tuhan pilih mereka siap? Karena mereka di masa depan benar-benar bisa menjadi saksi dari apa yang mereka lihat, saudara. Ya, jadi kenapa dipilih Yakobus, Yohanes, Petrus saja, sedangkan murid Yesus ada berapa? Ada 12. Kenapa 12 itu tidak dipercayakan untuk melihat semua? Kenapa hanya 3 orang ini yang dipilih Tuhan? Apakah mereka lebih penting? Tidak juga. Tapi yang saya lihat bukan karena mereka penting, bukan karena mereka hebat, tidak. Tapi karena mereka siap. Dan kemudian hari mereka benar-benar bisa menjadi saksi dari apa yang mereka telah lihat, saudara. Dari apa yang mereka telah lihat. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu penglihatan untuk tujuan, ya bukan untuk kita memamerkan, tidak. Bukan sebuah kebanggaan, tidak. Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu diperlihatkan Tuhan untuk bukan melihat sesuatu, tidak. Tapi Tuhan punya tujuan karena dia siap dan ke depan mereka akan benar-benar menjadi saksi. Coba kita lihat saudara. Di sini Injil Yohanes mencatat, ya, saudara bisa lihat. Injil Yohanes pada Yohanes pasal 1 tidak mencatat tentang kejadian ini, tetapi mencatat kesaksian Yohanes sebagaimana saksi mata dalam pasal pertama. Yohanes menulis begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi artinya di sini Yohanes tidak langsung menulis secara detail, tapi dia menjelaskan bahwa benar-benar firman itu jadi manusia dan benar-benar Yesus itu adalah Allah. Sebab waktu perubahan ini saudara, perubahan yang luar biasa. Kenapa? Muka Yesus berubah. Cahayanya yang tadinya adalah manusia biasa, tapi di gunung itu saudara, mereka melihat Yesus berubah, wajahnya seperti matahari. Dan jubahnya itu saudara berkilauan, putih berkilauan. Kalau saudara lihat, Musa juga pernah berubah rupa ketika dia berhadapan dengan Allah, wajah Musa juga bercahaya. Tapi cahaya wajah Musa itu tidak ditulis seperti matahari. Ya, tidak ditulis seperti matahari, dia hanya bercahaya dan redup seketika setelah waktu pertemuan ini. Jadi sempat bercahaya tapi cahaya itu hanya sebentar. Dan tidak bercahaya terus-menerus dan reduplah cahaya itu lama-kelamaan. Jubah Musa juga tidak bercahaya, hanya wajahnya yang bercahaya setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Berbeda saudara ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan ketiga rasul pilihannya ini, wajahnya tuh bercahaya seperti matahari yang terik. Jubahnya berkilauan. Bahkan dituliskan di situ, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki jubah seindah itu, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, peristiwa Tuhan hadir
menampakkan diri, ini suatu wujud nyata bahwa benar-benar Tuhan itu ada, saudara. Saya masih ingat tahun 2006, bulan 6, ya kan? Tahun 2006, 2006 atau 2008 ya, saya lupa. 2008, sorry. 2008, bulan 8, kalau tidak salah tanggal 8. Jadi tanggal 8, bulan 8, 2008. Saya itu bermimpi ada di area depan Wong Solo situ, saudara. Jadi di depan Wong Solo itu saya melihat ada Tuhan Yesus berdiri. Ya, berdiri pas di pinggir jalan. Saya pas ada mau ke arah Saga begitu ya. Saya melihat ada Tuhan Yesus berdiri di situ. Kemudian saya tatap wajahnya, wajah Tuhan Yesus berdiri di tengah jalan itu, dan lama kelamaan wajahnya itu bercahaya terang, saudara. Terang yang luar biasa seperti matahari. Lalu silau, saya langsung tutup mata. Begitu saya buka mata, sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus. Namun saya tiba-tiba mengarahkan mata saya ke atas langit, dan saya melihat langit itu, saudara, biru sekali, tidak ada satu awan pun di langit. Dan saya melihat sebuah bumi besar mau turun mau menindis bumi yang kita ada ini, dan bumi yang ada di atas itu, saudara, pulaunya cuma satu. Ya, dia mau dekat, mau turun ke bumi kita ini, mau bertabrakan begitu. Tetapi bumi itu isinya hanya satu pulau dan sekitarnya air, saudara, lautan. Dan itu dekat sekali mau menimpa kita yang ada di bumi ini. Setelah itu saya terbangun kaget. Saya belum mengerti mimpi itu sampai hari ini, saudara ya. Jadi nanti saudara tafsirkan masing-masing mimpi itu. Tapi saya memang pernah bermimpi bagaimana saya melihat Tuhan Yesus dan wajahnya berubah menjadi seperti matahari. Jadi peristiwa itu peristiwa ajaib yang dilihat oleh ketiga rasul ini. Dan peristiwa itu juga bagi saya, ketika saya mimpi, itulah peristiwa ajaib juga bagi saya. Sebab mimpi itu saya percaya mengandung sebuah arti besar bagi tanah Papua ke depan, ya. Punya arti besar, saudara. Jadi itulah mimpi yang saya terima dari Tuhan kala saya melihat Tuhan Yesus datang. Mari kita lihat kembali, saudara, kenapa para murid ini dipercayakan untuk melihat mimpi itu. Ya, yang pertama saya lihat karena mereka siap dan mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang dilihat oleh mereka. Mereka tidak simpan kubur talenta, melainkan mereka kembangkan talenta itu terus-menerus. Coba kita lihat lagi, saudara. Di sini dikatakan Petrus juga menulis. Kalau Petrus lebih jelas menulis ya. Surat Petrus dia katakan begini. Petrus menulis tentang kejadian ini dalam suratnya yang kedua. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18, saudara boleh buka dan baca. Bunyinya demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Lihat, saudara, benar-benar ya, apa yang ditulis Matius kembali ditulis sama Petrus dalam suratnya. Ketika kami ada di gunung itu, di gunung yang tinggi, di gunung yang kudus itu, kami melihat bagaimana suara itu datang dari Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Awan turun meliputi mereka, ketakutan hebat di antara ketiga rasul. Jadi saudara, saya yakin dan percaya kalau Tuhan berikan visi, berikan penglihatan, itu tidak sembarangan. Kalau saudara kita hari ini belum dapat petunjuk Tuhan, belum dapat visi, belum dapat penglihatan, bukan berarti kita bukan orang yang penting, tidak. Hanya karena dia mungkin pendeta lalu dapat penglihatan, belum tentu. Sebab ada banyak pendeta belum tentu dapat penglihatan. Ya kan?
Atau mungkin karena dia adalah pelayan gereja, lalu dia dapat penglihatan, belum tentu. Karena ada banyak pelayan Tuhan juga tidak dapat visi, ya kan? Kalau saudara berkata sebagai orang Kristen pasti dapat visi, belum tentu juga, sebab banyak orang Kristen juga tidak dapat penglihatan dan visi. Tapi kalau sampai Tuhan percayakan sebuah penglihatan kepadamu, karena Tuhan punya rencana bahwa engkau adalah orang yang siap, dan suatu hari kelak engkau akan bisa menjadi saksi dari apa yang kau lihat itu, saudara. Kan ada orang yang dapat talenta, dia kubur mati dalam tanah. Tapi ada juga yang dapat talenta, dia kembangkan jadi 2 jadi 4, 5 jadi 10, dan Tuhan berkata, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat talenta, belum dapat penglihatan, petunjuk, visi, jalan keluar, saya percaya Tuhan lihat kita belum siap. Tuhan lihat kita belum siap untuk menerima mujizat, menerima berkat, menerima tanda heran, menerima berkat Tuhan, menerima segala pertolongan Tuhan. Apakah hanya visi saja? Saya percaya ketika Tuhan bawa seseorang naik ke atas gunung, itu juga bicara tentang karir, bicara tentang segala hal dalam hidup ini, ya. Jadi kalau Tuhan belum angkat kita sampai ke tempat yang kita harapkan dan doakan dan cita-citakan, perhatikan baik, mungkin kita belum siap ketika di atas sana. Amin. Karena godaan banyak, tantangan banyak, masalah banyak. Jadi karena Tuhan lebih sayang kita, dia belum percayakan kita. Tetapi kalau kita sudah dipercayakan, garis bawahi bahwa benar-benar Tuhan tahu di masa depan kita bisa mempertanggungjawabkan dari apa semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti juga Yohanes, seperti juga Petrus. Karena saudara, dari 12 murid yang bisa menulis surat-surat, menulis kitab-kitab, menulis Injil, itu tidak semua. Ya, tidak semua. Coba saudara lihat, dari rasul-rasul itu yang bisa menulis surat, menulis kitab, Petrus, Yohanes. Ya. Mereka 2 inilah yang ternyata di kemudian hari menulis surat, dan surat itu saudara dibaca sampai zaman sekarang ini, sehingga saudara dan saya boleh membaca firman Tuhan dan kita percaya betul bahwa apa yang ditulis, apa yang didengar, mereka tulis dengan benar-benar, sehingga kita benar-benar percaya bahwa benar ada tulisan Petrus. Jadi Tuhan bawa seseorang naik melihat sebuah kemuliaan karena punya tujuan yang besar di masa depan. Tuhan punya rencana yang besar di masa depan bagi kehidupan pekerjaannya. Jadi hari ini mari kita buka hati, buka mata. Kalau Tuhan kasih visi, jangan kubur, saudara, amin. Karena dia punya rencana ke depan dengan apa yang disampaikan kepada kita. Ya, jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus renungkan dan benar-benar lakukan, bahkan juga praktekkan. Kemudian beberapa hal yang kita dapat teladani daripada firman Tuhan ini, naik ke gunung yang tinggi. Coba kita baca Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kata naik ke atas gunung, saudara, sebenarnya tidak hanya bicara tentang naik ke sebuah tempat gunung saja, tetapi istilah naik di sini tidak hanya ditujukan untuk ya tempat yang bernama gunung, tetapi juga kalau Wahyu bilang ke tempat yang tinggi, berarti sebuah keadaan. Naiklah kemari, sesuatu yang bisa disebut kalau Wahyu bilang itu sorga. Naiklah kemari ke sorga, naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi untuk kita bisa naik itu, saudara, bukan berarti harus naik ke puncak gunung dulu baru ketemu Tuhan, enggak.
Jadi naik di sini bisa diartikan bahwa kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita meninggalkan duniawi kita. Ya, kita bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Meninggalkan duniawi kita, kita menyembah. Itu naik. Ya, naiklah kemari, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kalau Yohanes tidak naik dalam penglihatan itu menuju tempat yang diminta oleh malaikat itu, tentunya dia tidak bisa lihat. Dia tidak bisa akan lihat penglihatan apa yang terjadi. Tapi karena dia memilih untuk naik, maka dia dapat penglihatan. Saudara, kita ini perlu upgrade. Amin. Ya, kita perlu mengupgrade. Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi, the next level. Jadi jangan di posisi itu terus. Dengan apa? Dengan membaharui doa kita. Dengan apa kita menyembah Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita sedang naik level. Ya. Kalau kita nggak pernah menyembah, kita nggak pernah berdoa, baca Alkitab nggak pernah, kita tuh kayak di bawah terus, saudara. Coba saudara renungkan, kenapa iman kita kok di bawah terus? Tidak pernah naik di pada level-level yang lebih tinggi. Karena nggak pernah doa, nggak pernah menyembah, nggak pernah baca Alkitab. Paling sekali seminggu, nanti tunggu dengar khotbah pendeta, baru kita berdoa. Makanya kita ada di posisi itu terus dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Coba kita bikin perubahan, saudara. Coba kita lihat, saudara. Bikin sebuah perubahan yang berbeda dari yang lain. Tinggalkan kebiasaan lama. Kita tidak boleh seperti itu terus. Bikin perubahan. Coba mulai doa, bangun persekutuan, bangun hubungan dengan Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula kita. Ya, saudara, pernah nggak merasa jatuh cinta lagi, ya kan? Waktu masih muda itu, coba saudara ingat-ingat dengan istri saudara, saudara jatuh cinta, saudara bisa lihat, ya, atau mungkin pemuda yang belum punya pasangan, dia jatuh cinta dengan perempuan itu, atau jatuh cinta dengan laki-laki itu, pasti sedikit-sedikit ingin ketemu, betul? Pasti sedikit-sedikit ingin menanyakan apa kabarnya. Pasti sedikit-sedikit ingin berdiskusi dengan dia. Bahkan sampai kadangkala kita tidak tahu mau ngomong apa, ya. Cuman mau ngomong saja. Karena sekali lagi hubungan itu berbicara tentang intensitas. Ya kan? Hubungan itu tentang intensitas, komunikasi. Jadi dengan Tuhan itu seperti itu, saudara. Kalau engkau benar-benar cinta sama Tuhan, pasti sedikit-sedikit engkau cari Tuhan. Ya. Kalau saat ini, ya, kita sudah tidak lagi cinta Tuhan, sekali-sekali, saya percaya, saudara, namanya hubungan itu pasti punya kerinduan. Ya. Kalau saudara sudah tidak lagi merindukan pasanganmu, percaya saya bilang, cinta sumati. Haleluya. Iya kan? Betul kan tidak? Ini yang sudah punya pasangan coba tanya dulu. Betul gak saudara? Kalau sampai pasanganmu tidak pernah lagi tanya, sudah makankah? Ya kan? Sekarang lagi di mana? Begitu. Itu berarti cintanya sudah mati. Ya. Karena hubungan itu erat dengan intensitas komunikasi. Saya khawatir Kristen di akhir zaman ini sudah mati cintanya buat Tuhan. Iya enggak, saudara? Bagaimana, saudara? Bagaimana mungkin kita cuma 1 minggu 1 kali cari Tuhan? Nggak mungkin, saudara. Kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, itu nggak bisa. 1 minggu 1 kali cari Tuhan itu nggak bisa. Mustahil. Berarti cintamu sudah mati sama Tuhan. Coba tanya pasangan yang baru pasangan, ya kan? Kalau
Pasangannya lagi ada di luar kota, ya kan? Suruh 1 minggu baru menghubungi. Apa dia nak marah? Dia marah saudara. 1 minggu baru hubungi. Weh, kamu di mana kah? Selama ini kau di mana? Ya kan? Kenapa kau tidak telepon-telepon? Kenapa kau tidak informasi dengan saya? Pasti ngamuk. Cuman 1 minggu saudara. Betul enggak saudara? Ada nggak yang punya pasangan di sini? Jangan-jangan enggak ada nih. Karena tidak bersuara. Ya. Coba saudara, yang punya pasangan 1 minggu baru kasih informasi, saya percaya dengan yakin, itu dia tua saudara, bisa diangkat sendal saudara, lempar itu dia laki saudara. Ya kan? Betul saudara? Betul ibu-ibu? Ya kan? Itu 1 minggu tidak menghubungi. Nah sekarang persoalannya, kalau cinta itu kita ibaratkan hubungan, intensitas dengan Tuhan, saya tidak habis pikir, kenapa orang Kristen itu 1 minggu dia bisa bertahan untuk tidak mencari Tuhan. Nanti 1 minggu lagi baru mencari Tuhan. Saya bisa garis bawahi, ternyata Kristen akhir zaman banyak yang sudah mati rohaninya. Cintanya buat Tuhan sudah mati. Oh saudara, kalau saudara bilang, tidak Pak Pendeta saya tetap cinta Tuhan, saya bilang kau tipu sudah. Kau tipu memang. Iya kan? Karena kalau orang cinta itu saudara punya pasangan 1 minggu saja, weh, bakalai saudara. Pasti dia akan bilang begini, kau sudah punya perempuan lagi kah? Ya kan? Begitu. Kalau Tuhan Allah itu seperti itu, Tuhan Allah dia marah. Kan dibilang kita ini mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-laki. Tuhan Allah kalau dia pasangan itu dia macam kita di Sorong begini, dia bisa lempar kita ke apa? Ya kan? Karena bagaimana mungkin 1 minggu baru menghubungi. 1 minggu baru menghubungi. Tapi ada juga yang 1 bulan baru menghubungi, lebih parah lagi saudara. Ya kan? Ada tidak yang wetuanya ada di luar kota? Ya, ada ya. Coba saja, 2 hari kau tidak telepon dia. Weh, jangan coba-coba. 2 hari 2 hari tidak telepon. Weh, hancur sudah. Ya kan begitu. Jadi artinya saya mau jelaskan apa yang saya bicara tentang hubungan bukan menyinggung saudara ya, amin. Saya percaya ini bukan menyinggung, saya minta maaf. Tidak menyinggung sama sekali, tapi ingin membuat sebuah gambaran kepada kita tentang hubungan dan komunikasi. Jadi dengan Tuhan itu sebenarnya sama dengan hubungan kita, ya, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, bahkan juga mungkin khusus untuk pemuda remaja, hubungan kita seperti sepasang kekasih, ya kan? Jadi ada intensitas. Tanya saja anak-anak yang masih pacaran tuh, WA, tik, WA sedikit-sedikit, ting, 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 bunyi. Kita juga bingung sekali, bunyi terus Itu anak-anak muda seperti itu. Tuhan tuh seperti itu saudara. Kadang-kadang cinta kita sama Tuhan sudah mati. Aduh, sebenarnya kalau kita punya cinta akan Tuhan, sudah sedikit-sedikit tanya Tuhan. Tuhan di mana sekarang? Haleluya. Tuhan apa yang saya buat hari ini? Itu intensitas kita benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Kita benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Kita memiliki kasih yang mula-mula. Sedikit-sedikit bertanya Tuhan, sedikit-sedikit komunikasi dengan Tuhan, sedikit-sedikit bangun hubungan. Tuhan apa yang saya buat hari ini? Apa yang saya lakukan hari ini? Tuhan bagaimana dengan pekerjaan hari ini? Apa yang saya harus kerjakan hari ini? Bagaimana langkah hidup saya Tuhan? Bagaimana saya menentukan arah hari ini? Tuhan ini kebijakan ini apa yang saya harus buat? Langkah apa yang saya harus buat? Usaha ini apa yang saya harus kerjakan? Pekerjaan ini sudah ada di depan mata, bos kasih pekerjaan apa yang saya harus kerjakan? Seperti apa langkahnya? Itu yang disebut dengan hubungan. Amin. Ya, orang kalau punya hubungan itu kan pasti dia akan beritahu. Lagi apa? Sebentar, saya lagi kerja ini. Ah, begitu juga kalau dengan Tuhan. Tuhan, saya sedang kerjakan ini. Tuhan berkati ya. Ah, itu punya hubungan berarti sama Tuhan. Berarti dia jatuh cinta sama Tuhan. Dia punya hubungan sama Tuhan. Dia enggak rela cintanya itu tidak mengetahui informasi tentang dirinya. Ya kan? Demikian juga kita. Coba kalau kita punya hubungan intim sama Tuhan, pasti kita akan lapor. Tuhan, pekerjaan sampai di sini, tolong berkati. Ini ujungnya tidak mengerti bagaimana solusinya. Tuhan kasih jalan keluar. Ya.
Sama saudara, saya lagi kerja tesis, saya pusing saudara. Saya tanya Tuhan, bagaimana? Akhirnya ada jalan keluar. Jadi intinya tuh kita komunikasi dengan Tuhan apapun aktivitas dan pekerjaan hidup kita. Kemana kita mau pergi, kita bangun hubungan dengan Tuhan, tanya sama Tuhan karena Tuhan punya rencana yang indah. Jadi saya berharap kita semua mengerti maksud daripada firman Tuhan ini, naik ke atas gunung yang tinggi atau ke tempat yang tinggi, itu bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita makin intens dengan Tuhan, makin dekat, makin akrab, makin mesra dengan Tuhan, saya percaya ayat Wahyu 4 ayatnya yang ke-1 garis bawah merah itu dikatakan apa? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara mau enggak mengetahui rahasia sorga yang enggak diberitahukan kepada manusia di bumi lainnya, tetapi saudara dipilih untuk mendengar rahasia sorga itu? Mau saudara? Mau. Kuncinya naik. Naiklah kemari katanya. Naiklah kemari. Naiklah ke atmosfer sorgawi. Nggak perlu cari pesawat, naik ke atas pesawat baru komunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu bukan seperti itu. Kita lipat tangan, tunduk kepala, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Batasi kehidupan kita dari hal-hal dunia, maka di situ kita akan naik ke gunung Tuhan. Kita melihat tanda heran Tuhan, kita melihat hubungan dengan Tuhan, kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, kita mendapat apa yang terjadi tentang hidup kita. Dia kasih tunjuk hidup kita, dia akan kasih penglihatan tentang hidup kita, bagaimana hasil daripada segala sesuatu. Dan kepada orang yang dia kasih, tidak mungkin kita dibuatnya gagal dan susah. Jadi sekali lagi saya berharap mulai hari ini kita bangun hubungan dengan Tuhan, intensitas dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa bergabung dalam jadwal-jadwal ibadah, tentunya bisa mengambil bagian dalam mesbah keluarga masing-masing, ya kan? Ya, doa pagi, ajak anak, istri, yuk kita doa sama-sama gitu ya. Itu kita coba bangun seperti itu, hari demi hari doa. Doa itu tidak mesti lama, mungkin doa singkat bersama pada hari ini, besok mulai tambah lagi dengan baca Alkitab 1-2 ayat, besok lagi seperti itu, minggu depannya mulai berubah tambah dengan puji-pujian, tadinya cuma doa, tadinya cuma baca Alkitab, tambah dengan puji-pujian. Jadi lama-lama intensitas ini meningkat, membaca firman dan berdoa, akhirnya semakin dekat, masuk lagi, tambah lagi, bulan kemudian tidak hanya doa, pujian dan baca Alkitab, tapi juga ada penyembahannya lagi. Lama-lama saudara jadi kebiasaan, lama-lama menjadi sebuah intensitas hubungan dengan Tuhan. Akhirnya terjadi sedikit-sedikit tentang Tuhan. Itu orang yang sedang punya hubungan dengan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Tapi kalau kita ya cuman hari Minggu saja, waduh saudara, saya khawatir cintanya sumati itu namanya ya. Jadi saya berharap cinta-cinta kita kepada Tuhan yang sudah mati ini, coba kita kembali lagi hidupkan dan bangkitkan. Supaya jangan kita ya terpuruk dalam iman, terpuruk dalam kematian rohani. Dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini, saudara ya. Jadi begitu. Saudara, hidup dengan Tuhan itu indah. Sebab dia akan kasih tahu sebentar apa yang terjadi, nanti apa yang akan terjadi, segala sesuatu apa yang akan terjadi, kasih petunjuk. Sehingga kita tidak gagal, kita tidak salah langkah, kita selalu ada jalan keluar. Ya kuncinya itu tadi saudara ya, naik ke tempat yang tinggi. Tuhan tuh mau kita naik ke tempat yang tinggi. Jadi dia pilih kita karena kita siap dan benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang ditunjukkan kepada kita. Kemudian yang kedua, peristiwa teladannya adalah naik ke tempat yang tinggi. Ya, melalui doa dan persekutuan. Yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Teladan daripada firman ini adalah tidak semua penglihatan disampaikan. Ada kalanya harus
memperhatikan pesan dari pemberi penglihatan, yaitu ketaatan. Jaga bicara, menahan diri. Coba saya baca. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ada apa di sini, saudara? Jadi ternyata setiap visi itu tidak langsung disampaikan, saudara. Ada kalanya kita perlu menahan diri. Ada kalanya kita perlu taat juga. Jadi kita dapat sebuah visi, penglihatan, tak begitu, gumuli dulu. Amin. Jangan langsung disampaikan. Kalau untuk pribadi enggak apa-apa. Ada kalanya visi untuk pribadi kita, oh terima kasih Tuhan buat visi buat saya. Tapi ada juga visi untuk misalnya Tuhan percayakan kita untuk dapat penglihatan bagi si A, si B. Itu Tuhan katakan tidak boleh langsung kita sampaikan. Kita gumuli dulu, saudara. Sampai kapan? Sampai orang yang akan menerima pesan apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita itu siap. Sebab kalau kita tidak bisa menahan, ada fatalnya, saudara. Ya, pasti ada fatalnya. Kalau firman ini, penglihatan ini ditunjukkan, lalu dikasih tahu di saat itu, saya yakin bisa mempengaruhi penyalipan Yesus. Ini kan firman ini kan 6 hari setelah mereka ada di Kaisarea. Yesus bicara, aku harus ke Yerusalem untuk mati dan disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ini juga menurut referensi, ini terjadi pada minggu yang sama dengan minggu penyalipan Yesus. Jadi kemungkinan ini pas hari Minggunya atau hari Seninnya sebelum Jumat Agung. Jadi peristiwa penglihatan Yesus berubah rupa itu bersamaan dengan akan terjadinya penyalipan Kristus di minggu yang sama. Jadi Tuhan taruh, jangan dulu beritahu sampai Anak Manusia mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, barulah apa yang kau lihat bertiga ini beritahu kepada para murid. Sebab kenapa, saudara? Kalau sampai diberitahukan, turun nih mereka dari gunung itu langsung beritahu, para murid, kami lihat Yesus berubah rupa jadi matahari wajahnya. Benar, dia adalah anak Allah. Saya yakin dan percaya Yudas tidak mungkin jual Yesus. Amin. Dan peristiwa salib bisa terjadi perubahan, saudara. Peristiwa salib Yesus akan terjadi perubahan karena harus ada yang menjual. Firman Tuhan berulang kali dalam perjanjian lama bahwa Yesus dijual 30 keping uang perak. Itu benar-benar ditulis. Bisa jadi karena Yudas tahu Yesus benar-benar berubah rupa dan jadi anak Allah. Tidak mungkin dia jual, saudara. Maka peristiwa nubuatan Nabi bahwa ada yang menjual itu bisa gagal. Murid-murid tidak ada yang mau berani jual. Lalu siapa yang jual Yesus? Berarti firman akan berubah. Nubuatan akan bergeser, saudara. Ya, jadi begitu. Jadi peristiwa itu harus terjadi dulu. Yudas menjual Yesus. Peristiwa penyalipan harus berlangsung, baru peristiwa tentang pertemuan ini disampaikan kepada para murid. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penglihatan yang disampaikan kepada kita, itu perlu kita betul-betul, saudara, gumuli dulu. Sebab seringkali peristiwa penglihatan itu bisa merubah sebuah tatanan, bisa merubah sebuah kejadian, bisa merubah suatu peristiwa. Ya, coba lihat, saudara, ketika
Yunus pergi ke Ninewe. Tuhan berkata, aku akan tunggang balikan Ninewe ini. Lalu Yunus menyampaikan, semua bertobat. Peristiwa Tuhan menunggang balikan Ninewe gagal total. Betul saudara? Peristiwa Ninewe ditunggang balikan Allah tidak jadi. Karena apa? Karena penglihatan yang disampaikan oleh Yunus. Yunus tidak mau penglihatan itu tidak terjadi. Yunus mau penglihatan itu harus terjadi. Dia rindu Ninewe ditunggang balikan. Makanya dia lari ke Tarsis. Kenapa dia lari? Supaya Ninewe hancur. Karena dia tahu betul Ninewe lah yang membantai saudara-saudaranya di Israel. Dia tahu betul Tuhan mau tunggang balikan. Dan dia tahu kalau dia bicara pasti mereka bertobat. Dia lari jauh. Saya mau lari jauh. Sementara saya lari jauh, biarlah malapetaka turun atas Ninewe. Itu. Jadi saudara, kadangkala apa yang kita lihat bisa merubah sebuah tatanan. Penglihatan itu saudara bisa merubah sesuatu kejadian. Nah untuk itu saudara, inilah yang kita harus garis bawahi, khusus bagi orang-orang yang akan diberikan karunia Tuhan. Saya percaya jemaat kita adalah jemaat yang selalu mendengar suara Tuhan, jemaat yang selalu mendapat visi Tuhan. Dan saya sebagai gembala mengajarkan kepada kita ketika kita dapat penglihatan, dan penglihatan itu untuk suatu kota, suatu provinsi, suatu daerah, suatu tempat. Kadangkala Tuhan izinkan itu dia berlama-lama dulu sampai kegenapannya. Tapi ada kalanya juga seperti Ninewe disampaikan dulu supaya semua orang bertobat dan gagal. Tidak jadi kebinasaan itu. Seperti yang saya sudah sampaikan saudara, Maibrat itu penglihatan jelas sekali bahwa akan ada pertumpahan darah besar-besaran kalau ibu kotanya tetap di Ayamaru. Mediasi dari gubernur saudara tidak bisa, sampai membuat tim khusus untuk mediasi Bapak Bupati. Ya, tidak bisa juga saudara. Sampai juga katanya sampai tokoh-tokoh Danrem Dandim juga ikut bicara. Belum ada perubahan. Tapi waktu itu Tuhan suruh saya pergi bertemu langsung untuk menyampaikan visi Tuhan. Saya sampaikan visi Tuhan tentang pemulihan Maibrat. Hari Jumat, hari Senin apel bendera di Kemurkek saudara. Perubahan terjadi signifikan ketika visi penglihatan itu disampaikan. Tetapi visi itu saudara, saya terima itu sudah 1 tahun. 1 tahun dulu. Kenapa tidak 1 tahun itu langsung ketemu, langsung kasih tahu? Karena mungkin pada waktu 1 tahun itu kalau saya sampaikan belum tentu Bapak Bupati akan pindahkan saudara kembali ke Kemurkek, gak mungkin. Jadi harus melewati proses-proses besar dulu. Sampai waktunya Tuhan bilang, malam ini waktunya kau berbicara tentang pesanku bagi Kabupaten Maibrat. Jadi begitu saudara ya. Jadi kita harus mengerti betul ada pesan yang kita harus terima, kita sabar sampai menunggu kegenapannya baru kita sampaikan. Sehingga apa? Sehingga semua nubuatan itu disampaikan, tergenapi, dan baru orang itu juga menerima dan ada perubahan. Jadi mari kita renungkan hari ini bahwa penglihatan visi Tuhan yang kita terima, Yesus berpesan, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita perlu taat, kita perlu sabar, kita juga perlu menahan diri. Apakah ini hanya bicara tentang visi, penglihatan? Tidak juga. Itu juga bisa bicara tentang perasaan kita sebagai orang tua. Ya, perasaan kita sebagai orang tua. Ada kalanya kita tuh ingin menegur orang, menegur anak kita, menegur saudara kita. Tapi kadang-kala saudara tidak boleh langsung. Amin. Karena kalau kita tegur langsung, bisa jadi terjadi perkelahian keluarga besar. Ya.
Sama halnya misalnya kita menegur saudara kita. Jangan langsung saudara gumuli dulu, doakan dulu. Sebab jangan sampai dia keluar dari rumah hanya gara-gara kita tidak senang, dia langsung kita bicara belak-belakan. Pendeta, saya memang orangnya seperti itu. Ya, pendeta, saya ini orangnya seperti itu, dari dulu seperti itu. Tidak bisa tunggu. Pokoknya hajar. Saya punya perasaan apa, saya bicara langsung, saya muntahkan. Jangan saudara. Kalau begitu, kita tidak bisa rukun dong. Kalau kita jadi orang yang egois saudara, apa yang kita rasa kita muntahkan, apa yang kita rasa kita muntahkan. Hancur juga saudara lama-lama, ya kan? Persahabatan kita antar keluarga. Jadi kita harus renungkan. Saya percaya kalau saudara berteman dengan teman, kalau saudara punya teman yang apa yang dia rasa dia muntah, apa yang dia rasa dia muntahkan, percaya dan yakin orang itu tidak ada temannya. Ya, betul tidak saudara? Punya enggak? Pernah enggak kenal orang yang apa-apa dia rasa dia muntahkan? Ya kan? Saudara, itu penting ya. Artinya yang saya bicara ini tentang keluarga. Kita berkeluarga saudara. Ya, kita berkeluarga, bersahabat saudara. Ya. Sebab itu saya juga harus kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan akan membawa kita lebih hebat, lebih heran. Sebab kalau misalnya visi itu kita sampaikan di awal, saya percaya itu juga berbahaya. Amin. Jadi seperti halnya saya pernah melihat seorang pemimpin di mewakili tanah Papua masuk ya udara sep ke dalam dirinya, lalu dia meninggal, tidak lama istrinya lagi meninggal. Nah itu dia saudara. Jadi ada kalanya visi itu tidak bisa kita langsung sampaikan. Karena kita pikir sudah ditelepon sajalah. Jangan saudara. Kalau kita bicara di telepon juga belum tentu, karena dia mungkin belum siap atau mungkin dia tidak percaya. Ya. Jadi visi itu saudara harus melihat waktu juga dan kondisi. Jadi kalau bisa saudara sampaikan secara empat mata. Jangan lewat telepon. Karena apa? Karena hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita itu kan langsung diterima. Jadi tidak lewat komunikasi telepon. Jadi usahakan apapun yang kita terima dalam penglihatan, kita benar-benar terima dan sampaikan juga dengan lapang dada. Ya, pasti akan terjadi mujizat. Saya percaya ini sekali lagi pesan Tuhan pada minggu ini bukan bicara tentang yang kemarin, tapi bicara tentang yang akan datang. Amin. Ya. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya bicara hari ini adalah pesan yang saya gumuli tadi malam, berbicara bukan yang tentang kita yang kemarin, tapi tentang kita yang akan datang. Kalau yang kemarin kita nggak peduli, itu yang kemarin itu bukan urusan, itu sudah masa lalu. Amin. Sekarang yang kita bahas ini, ketika kita terima pesan Tuhan ini, ketika menerima nubuatan Tuhan ini, ketika kita menerima pesan Matius 17 ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang ke-13 ini, itu bicara tentang hari esok kita.